Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan syariat berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk kepada bab yang kelima atau larangan yang kelima. Namun sebelum itu, larangan sebelumnya apa? Larangan sebelumnya apa? Iya, larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Larangan sebelumnya lagi? Larangan berbuat riya. Baik, sebelumnya lagi? Kok kalau ulang mendadak kok godok nilai seluruhnya. Apa larangan sebelumnya? Kemunafikan. Kemudian larangan sebelumnya lagi, larangan yang pertama, kesyirikan. Udah 4 larangan ya. Ini diingat baik-baik. Yang pertama apa? Syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik menyekutukan Allah. Bagaimana bentuk menyekutukan Allah itu? Kalau makan tadi nak, jangan pura-pura cendol nak makan juga. Bagaimana bentuk menyekutukan Allah itu? Angkat tangan. Caranya kau dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Syirik aja enggak tahu. Menyekutukan Allah Ustaz. Tayyib. Orang awam bertanya, bagaimana bentuk menyekutukan Allah itu? Menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya? Menganggap kuburan sebagai Tuhan. Gila. Itu wak gabungan nilai Bang Mas Japan. Subhanallah. Untuk ilmu-ilmu dasar model itu jangan sampai tidak tahu. Tauhid, syirik, makna ibadah. Itu makna ilmu-ilmu dasar di dalam agama jangan sampai kita nggak tahu. Tentang syahadat, tentang sholat. Yang dasar itu. Jangan sampai tidak tahu. Tayyib, syirik. Arti syirik itu adalah apa?
menyekutukan Allah dengan sesuatu di dalam beribadah. Maksud menyekutukan itu mengikutsertakan. Mengikutsertakan sesuatu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang mudah nih ya, syirik itu beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Udah selesai. Orang paham atau tidak? Beribadah kepada Allah dan juga kepada selain itu syirik. Ya. Dia mengikut sertakan selain Allah di dalam ibadahnya. Bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Tidak, dia beribadah kepada Allah. Dia sholat. Dia juga berdoa kepada Allah. Dia juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia juga kita temukan berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada orang mati, menyembelih untuk selain Allah. Nah ini syirik. Bisa dipahami ini? Ini paham atau tidak? Iya. Jadi syirik beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, contohnya seperti yang tadi disebutkan. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Meminta kepada benda-benda keramat. Pohon keramat, batu keramat. Ya. Atau menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajen, persembahan. Ini semua kesyirikan. Dan ini adalah sebesar-besar dosa yang harus kita jauhi. Tidak ada lagi dosa yang paling besar dari kesyirikan. Paham ini? Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua, kemunafikan. Nah, saya mau tanya, munafik apa munafik? Oh, patangkanlah sempat ambo tanyo ndak? Boleh batanyo ndak di kajian? Boleh atau ndak? Kalau ndak boleh, wak lewatan. Boleh atau ndak? Boleh. Antu ndak boleh, antu. Diulang pelajaran itu lagi. Ya, diulang pelajaran itu lagi. Bentuknya simple, sepele, tapi kita tidak mengetahuinya. Apa itu kemunafikan? Apa jenis-jenis kemunafikan? Kemudian bagaimana hukumnya? Apa sanksinya? Ya. Bagaimana kesudahan orang-orang munafik nanti di akhirat? Sifatnya bagaimana? Itu mesti kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam kemunafikan tersebut. Bisa dipahami ini? Baik. Sekarang kita masuk kepada bahasan yang kelima. Yang kelima, kata Syekh, larangan mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Larangan mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Larangan mengatakan atau mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Apa arti Masya Allah wa syi'ta itu? Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Nah ini dilarang Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kita tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Tidak boleh. Kita lihat penjelasannya. Pertama, Syekh membawakan dalil yang melarang kita mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Dari hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan." Janganlah sekali-kali kalian mengatakan, kata Nabi SAW,
Masya Allah wa sya'a fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak siapa? Fulan. Ini tidak boleh kita katakan. Tidak boleh kita ucapkan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah kata Nabi SAW, katakanlah Masya Allahu thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Artinya, jangan pakai huruf waw. Masya Allah wa sya'a fulan. Wa-nya kita ganti, kalaupun kita harus mengatakan, ganti dengan huruf apa? Thumma. Masya Allahu thumma sya'a fulan. Jangan Masya Allah wa sya'a fulan. Nanti kita jelaskan apa beda wa dengan thumma di situ. Ya. Masya Allah thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh mengenai larangan mengatakan Masya Allah wa syi'it. Larangan mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan beliau, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lainnya. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengoreksi sebahagian ucapan lelaki tersebut. Lelaki yang datang tadi berbicara, sebahagian ucapannya dikoreksi sama Nabi. Ini salah, kau nggak boleh ngucapin ini. Ini salah, kau tidak boleh mengatakan ini. Ini benar, boleh. Dikoreksi sama Nabi SAW. Lalu lelaki itu pun mengatakan, Masya Allahu wa syi'it. Dia mengatakan kepada Nabi, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Langsung dibantah sama Nabi SAW. Ya. Ketika dia mengatakan, Masya Allahu wa syi'it, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi SAW langsung marah dan membantahnya. Dengan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kau jadikan aku ini tandingan bagi Allah Azza wa Jalla? Apakah kau jadikan aku ini tandingan bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kau mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, berarti kehendakku menyamai kehendak siapa? Allah. Karena atas kehendak Allah dan kehendakku. Maka jangan kau katakan ini. Bal, kata Nabi SAW, Masya Allah wahdah. Yang benar, ucapkanlah Masya Allah wahdah. Atas kehendak Allah saja. Atas kehendak siapa? Allah saja. Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan kehendak kalian berada di bawah kehendak siapa? Allah Rabbul alamin. Kita memiliki kehendak, iya. Tapi kehendak kita tidak memiliki kekuasaan. Kehendak yang berkuasa, yang akan berlaku, adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau mengatakan itu, maka katakan Masya Allahu wahdah. Atas kehendak Allah saja. Kemudian hadis yang lain
yang dibawakan oleh Syekh mengenai bab ini, larangan mengatakan Masya Allahu wa syi'it. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan imam-imam lainnya, dan hadis ini sahih dari hadisnya At-Tufail bin Sakhbarah radhiyallahu anhu, di mana Tufail ini dia adalah saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha. Tufail bin Sakhbarah radhiyallahu anhu, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam dia bermimpi. Dia bermimpi melewati serombongan manusia. Lantas dia bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Lalu orang-orang itu pun mengatakan, "Al-Yahud. Kami ini orang-orang Yahudi." Maka Tufail berkata kepada mereka, "Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah Subhanahu wa taala." Orang Yahudi menganggap dan meyakini bahwasannya Uzair adalah putra Allah. Sementara Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak memiliki anak, dan juga tidak diperanakkan, tidak memiliki orang tua. Lalu dijawab sama orang-orang Yahudi ini, "Sesungguhnya kalian pun adalah sebaik-baik kaum. Sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad." Kata orang Yahudi kepada Tufail, kalian pun adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Kemudian dia pergi. Lalu dia lewati lagi serombongan manusia. Tufail kembali bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Maka dijawab sama orang-orang ini, "Nahnu an-Nasar. Kami ini orang-orang Nasrani." Maka dijawab sama Tufail, atau Tufail pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Isa adalah anak Tuhan." Lalu dijawab sama orang-orang Nasrani, "Sesungguhnya kalian juga adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad." Maka dia pun terbangun. Pagi harinya dia menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Dan dia pun menemui atau mendatangi Nabi SAW, lalu diceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ya Tufail, apakah kau menceritakan mimpimu ini kepada orang lain?" Kata Tufail, "Na'am, iya." Lalu Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah, dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau pun bersabda, ya, setelah Nabi memuji Allah, bersyukur kepada Allah, beliau pun bersabda, "Inna Tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum." Sesungguhnya Tufail telah melihat suatu mimpi dan dia telah memberitahukan kepada orang-orang di antara kalian mengenai mimpinya. "Wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'unil haya'u minkum an anhaakum anha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan sebuah kalimat, perkataan, yang kata Nabi SAW, saat itu aku segan menegur kalian dari mengucapkan perkataan tersebut, melarang kalian dari mengucapkan perkataan tersebut. Qala, lantas sekarang aku katakan, kata Nabi SAW, la taqulu ma sya'allahu wa ma sya'a Muhammad. Maka mulai dari sekarang, kata Nabi, janganlah sekali-kali kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hadis yang semakna dengan hadis itu juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad hampir sama. Di mana salah seorang pendeta Yahudi menemui Nabi SAW. Salah seorang pendeta Yahudi menemui Nabi SAW. Lalu hadis ini sudah kita bacakan di bahasan tentang larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi kita ulang karena di dalamnya terdapat faedah. Kata orang Yahudi ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat apabila kalian tidak melakukan kesyirikan. Nabi bertanya, subhanallah, apa kesyirikan yang kami lakukan? Maka kata orang Yahudi ini, kalian ketika bersumpah, kalian mengatakan, wa Ka'bah, demi Ka'bah. Bolehkah kita bersumpah demi Ka'bah? Tidak. Maka Nabi pun terdiam sejenak, lalu beliau pun berkata kepada orang Yahudi tersebut atau pendeta tersebut, memang ada yang mengatakan seperti itu. Maka barang siapa yang bersumpah, kata Nabi, maka hendaklah dia mengatakan wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Jangan demi Ka'bah saja. Tambahkan kalimat apa? Rabbi, Tuhan. Lalu pendeta tersebut mengatakan lagi, wahai Muhammad, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak mengadakan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, subhanallah, apa bentuk kami mengadakan sekutu tandingan buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia mengatakan, kalian mengucapkan masyaallahu wa syi't, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah SAW pun diam sejenak, lalu beliau bersabda, innahu qad qal, memang ada yang mengatakan seperti itu. Faman qala masyaallah, maka siapa yang ingin mengatakan masya Allah, maka cukuplah dia mengatakan, ya, thumma syi't, masya Allah, thumma syi't, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Nah, ini dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan larangan mengucapkan apa? Larangan mengucapkan apa? Masya Allah wa syi'ta. Kalau bahasa kitanya apa tadi? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau mungkin tidak kamu, orang kedua, ya, lawan bicara kita. Atau kita mengatakan atas kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Ini sama. Tidak boleh kita ucapkan dan tidak boleh kita katakan. Taib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab ini? Pertama, haramnya mengucapkan Masya Allahu wa sya'a fulan. Atau Masya Allahu wa syi't. Hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena di dalam ucapan tersebut terdapat kesyirikan. Walaupun syiriknya syirik apa? Kecil. Dan berbentuk lafzi, ucapan. Ya. Ucapan ini ketika diucapkan oleh seseorang tidak mengeluarkannya dari Islam. Tapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya dan keimanannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas wa Tahqiq Ma'naha, ucapan ikhlas ini ucapan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu juga disebut dengan kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Kenapa la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat ikhlas? Karena kalimat itu menunjukkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Apa kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala? Kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan, ketika kita mengucapkannya, itu adalah pengakuan bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah, diibadati dengan hak selain daripada apa? Allah. Yang berhak dan pantas untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah lah yang selalu ditaati dan tidak boleh didurhakai. Allah lah yang seharusnya kita ibadati, kita sembah dengan rasa takut kepadanya, pengagungan dan cinta kepadanya, rasa takut, harap, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini, cinta, takut, harap, tawakal, inabah, meminta pertolongan, perlindungan, dan lain sebagainya ini tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu semua, kata Al-Hafiz Ibn Rajab, adalah kekhususan dan keistimewaan buat Allah semata. Yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kekufuran, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengucapkan syahadat, kata beliau, di antaranya adalah orang yang bersandar kepada selain Allah. Orang yang berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah karena riya dan sum'ah. Orang yang menyamakan, termasuk di dalamnya kata Ibn Rajab, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak fulan. Dengan mengatakan, Masya Allahu wa sya'a fulan. Ya. Apa? Atau atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengucapkan Masya Allahu wa sya'a fulan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, berarti dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak siapa? Makhluk. Padahal, apakah sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk? Tidak. Ya, tidak. Makhluk berkehendak iya, sesuai dengan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan dirinya. Sementara Allah berkehendak sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan keperkasaannya. Dan jelas sekali, perbedaan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yang berlaku di alam semesta ini kehendak kita atau kehendak makhluk? Kehendak Allah atau kehendak makhluk? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya seringkali orang-orang yang faham akan hal ini, ketika dia memiliki kehendak, dia telah merencanakan sesuatu. Namun ternyata dia ditimpa uzur, sehingga dia tidak bisa mewujudkan kehendaknya. Maka dia mengatakan, kita cuma bisa berkehendak, yang menentukan juga adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya nggak perlu kita kesal. Tidak perlu kita marah. Karena kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kita mesti marah? Kenapa kita mesti kesal? Andaikan orang-orang memahami ini. Kehendak yang berlaku adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh menyamakan kehendak Allah dengan kehendak siapa? Makhluk, dengan mengatakan itu. Dan itu termasuk apa? Kesyirikan lafzi. Apakah mengeluarkan seseorang dari Islam? Tidak. Tapi mengurangi keimanan, kesempurnaan imannya, dan kesempurnaan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan kumandang azan. Habis itu kita lanjutkan insya Allah. Azan ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة والعافية. اللهم إنا نسألك الدنيا والآخرة. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ucapan Masya Allah wa syi'd berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, merupakan kesyirikan. Kesyirikan di dalam lafaz, di dalam ucapan. Di mana letak kesyirikannya? Yaitu menyamakan kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak siapa? Manusia. Ini tidak boleh.
Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, sepadan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi nama sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Allah memiliki kehendak, manusia memiliki kehendak. Baik. Apakah ini maknanya kehendak Allah sama dengan kehendak manusia, sejajar dengan kehendak manusia? Tidak. Kehendak Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan, keperkasaan Allah. Kehendak kita sesuai dengan kelemahan dan keterbatasan kita. Jadi haram hukumnya mengucapkan Masya Allahu wa syi'at. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab ini, setiap kita wajib menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Wajib menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Emang ada lagi Ustaz, ucapan yang mengandung kesyirikan? Banyak. Cuman karena kejahilan orang-orang hari ini, karena nggak belajar, nggak duduk di majelis ilmu, tidak membaca kitab-kitab agama, akhirnya mereka mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan di dalamnya tanpa mereka sadari. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan termasuk perkara syirik yang dilarang oleh syariat adalah perkataan sebahagian orang yang tidak menjauhi kata-kata yang mengandung kesyirikan. Seperti apa? Atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Kalau bahasa awaknya, dia kalau ndak angku nak menolong, saya nak menolong. Itu pernah dengar atau ndak? Atau awak nak mengician kilo? Jangan awak kira pelaku. Dia kalau ndak nak menolong, dia nak tahu dia nak terjadi. Ayo, tu kalau ndak dokter tu nak menolong mungkin lah lalu kayak wak maj. Subhanallah. Ini diantaranya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Atau saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Kalau bahasa kitanya, aden yo baruk banaka kawaang aja. Saya berharap kepada Allah dan kepadamu. Ini sama. Ucapan-ucapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Atau atas pemberian Allah dan pemberianmu. Jadi kalau ndak waang na magiha, ndak tahu din siya nang kamagiha lang. Ya. Ini ada orang yang ndak paham bahasa Minang di sini. Saya minta maaf. Kalau ada yang ndak paham angkat tangan, Ustaz. Maaf, terjemahannya apa gitu. Nanti ndak hikmah pula kita berdakwah. Contohnya lagi apa? Atas perlindungan Allah dan perlindunganmu. Di kalau ndak waang na menjago dia na tasya na menjago lagi. Kalau ndak kamu yang menyelamatkan, siapa lagi yang mau menyelamatkan? Banyak lagi ucapan-ucapan seperti ini. Ucapan-ucapan seperti ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauhi, tinggalkan. Jangan pernah lagi mengatakan itu. Kalau kita mau mengatakan, maka ucapkan atas pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Pakai kata kemudian. Jangan kata apa? Dan. Karena kata dan itu memfaedahkan pensejajaran, penyamaan, penyetaraan. Tapi kalau kemudian ini menunjukkan apa? Urutan. Tidak menunjukkan apa? Pensejajaran, penyamaan. Ya, menunjukkan urutan. Juara 1, Pak Helmi. Kemudian juara 2. Tapi juara 1, Pak Helmi dan Bang Mas. Itu penyamaan, sama-sama juara 1. Ya. Maka tidak boleh. Jadi kalau kita mau mengatakan, maka ucapkan itu.
atas pertolongan Allah kemudian pertolongan dia. Atas perlindungan Allah kemudian perlindungan, saya berharap kepada Allah kemudian kepadamu. Bisa dipahami? Itu boleh. Saya meminta tolong kepada Allah kemudian meminta tolong kepadamu. Itu boleh Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan seperti ini banyak diucapkan oleh kaum muslimin muslimat hari ini. Ya. Karena apa? Karena kebodohan di antara mereka. Dan juga karena ada di antara orang-orang yang dianggap berilmu membolehkan ucapan itu. Sehingga orang-orang awam ini memegang ucapan mereka. Mbak Alo tidak boleh aja. Ustadz Fulan membulihan aja. Kok tiba dewaang tidak boleh aja. Ya. Karena adanya himbauan, adanya penguat dari ucapan orang-orang yang dianggap berilmu yang sebenarnya dia tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu, ini perhatikan. Kalau ditanya siapa orang yang berilmu itu, Ustaz? Orang yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Saya ulangi. Kalau ditanya siapa orang yang berilmu, maka jawabannya apa? Orang yang memahami Al-Quran, Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, maka kita tidak bisa mengatakan dia apa? Berilmu. Karena ilmu itu sendiri, kata para ulama salaf, adalah maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu sendiri adalah apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Makanya oleh karena itu kita ketika mengambil ilmu, jangan asal apa? Asal apa? Asal mengambil. Lihat dari siapa kita mengambil ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu yang kita ambil itu akan menjadi keyakinan dasar agama kita. Makanya oleh karena itu Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah petunjuk yang sangat besar kepada umat ini. Kata beliau, unzuru mimman ta'khuduna dinakum. Kata beliau, al-ilmu din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah baik-baik dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita mesti lihat ngambil agama kita dari siapa. Apakah dari orang yang benar sehingga ilmu yang kita ambil itu benar dan menjadi pegangan kita di dalam ucapan kita, di dalam amalan kita, di dalam keyakinan kita. Kalau tidak maka tinggalkan. Jangan kita ambil. Ya, jangan kita ambil. Namun ada juga syubhat yang didengung-dengungkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ambil yang baik, tinggalkan apa? Yang buruk. Ini berlaku untuk orang-orang yang alim. Kalau orang-orang awam, bagaimana dia akan memilah mana baik, mana buruk? Sehingga yang baik dia ambil, yang buruk dia tinggalkan? Nggak bisa. Maka oleh karena itu, di dalam belajar ilmu agama kita mesti bertanya. Bagaimana dengan Ustadz Fulan? Bagaimana dengan Fulan? Atau kita ketahui, atau kita dengarkan, kita lihat ucapan-ucapannya. Adakah bersandar dari Al-Quran dan hadis? Ada, alhamdulillah. Maka tinggal kita lihat bagaimana dengan pemahamannya. Adakah dia memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman sahabat Nabi SAW atau tidak? Maka gara-gara ucapan orang-orang yang dianggap berilmu ini menjadikan orang-orang awam mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan.
Nggak masalah berdoa ke kuburan, kata dia. Datang ke kuburan wali itu. Ya, panjatkan hajatmu kepadanya. Itu orang soleh. Dia akan mengangkatkan hajatmu ke sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Taib. Benarkah ucapan dia? Salah. Ya. Oh, tidak mengapa kau mengelap-elap di kuburan-kuburan orang-orang soleh itu. Bahkan air bekas lapan itu kau minum. Di dalamnya terdapat keberkahan. Ya. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang batil. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang awam yang tidak mengerti agama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi SAW. Bahkan ketika kita mengingkari perbuatan sebagian orang-orang awam dengan mengatakan jangan lakukan ini, jangan ucapan ini mengandung kesyirikan, datang orang ini. Kau tidak perlu larang. Yang penting itu niat di dalam hatinya, kata. Ya, yang penting niat. Selama niatnya baik, maka nggak ada masalah. Subhanallah. Apakah niat yang baik menjadikan kesyirikan seperti tauhid, menjadikan keburukan menjadi kebaikan, menjadikan yang batil menjadi hak, gara-gara niat yang baik? Saya mencuri, niat saya pengen pergi haji. Tapi halalkah mencuri karena niat saya pengen pergi haji? Halal atau haram? Tetap haram. Niat yang baik tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tidak. Atau merubah yang baik menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik, enggak. Niat yang baik mesti diiringi dengan perbuatan yang baik. Bisa dipahami ini? Nah, gara-gara ucapan sebagian orang seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang jatuh dalam kesyirikan, jauh dari agama. Enggak masalah dia enggak sholat, yang penting dia enggak ganggu orang. Enggak masalah dia enggak berhijab, hatinya baik. Ada ucapan seperti ini? Yusuf namanya. Ya. Banyak orang-orang yang mengatakan itu. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang batil. Bagaimana dia mengatakan tidak masalah sholat? Yang penting hatinya baik, perbuatannya baik, dia menyayangi orang. Subhanallah. Sementara sholat adalah tiang agama. Lalu tidak masalah dia tidak sholat. Yang Nabi SAW mengatakan yang membedakan kita dengan orang kafir, dengan orang musyrik adalah perkara meninggalkan apa? Sholat. Lalu kita katakan tidak masalah. Tidak masalah kalau tidak berhijab karena hatimu belum ini dan itu. Bagaimana dia mengatakan tidak masalah? Sementara Allah menyuruh dia untuk berhijab, menutup aurat ketika keluar. Makanya hati-hati dari ucapan-ucapan orang-orang yang dianggap berilmu oleh sebagian orang, hakikatnya dia tidak berilmu. Karena orang yang berilmu, tadi saya sudah jelasin, orang yang berilmu adalah orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Sahabat Nabi SAW. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Ada yang mau bertanya? Salam. Tentang bisnis. Oh, mistis, ya. Dukunnya nak. Skakmat? Oh gitu. Nggak mematikan dia kan? Ya, terus? Ya. 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 Menyelamatkan, menolong, melindungi, ya. 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 Seharusnya bawa ke sini. Kita sadar dan bareng-bareng gitu. Tapi ya sampaikan, Pak,
Yang menguasai manfaat dan mudarat hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Yang dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik. Meyakini ada selain Allah yang dapat apa? Mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kalaupun ada yang mendapatkan manfaat, itu atas izin siapa? Allah. Ada yang terangkat mudarat darinya atau tertimpa mudarat, itu pun juga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha berkuasa. Kita buka ayat-ayat Al-Quran lagi di hadapannya, supaya dia tahu. Kalau Bapak tidak percaya, ayo kita buka Al-Quran. Kita tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya yang menguasai manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sekalipun, bahkan malaikat sekalipun, sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Siapa lagi yang lebih hebat selain daripada malaikat dan Nabi? Betapa banyak Nabi yang dibunuh sama orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tak terhitung Nabi yang dibunuh. Ya, tidak ada. Yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak meyakini itu, saya khawatirnya Bapak jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan yang besar. Mati dalam keadaan, kita sampaikan, mati dalam keyakinan seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi tempatnya di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu tidak saya, itu Bapak ngecek Bapak ya. Itu Al-Quran nama ngecek ya. Saya khawatirnya itu. Ya, tidak punya jawab Pak, datang ke pengajian lah ya. Ya, dia pelaku. Panggale mah. Batu cincin ada lo nak? Iya tuh. Iya tuh. Iya tuh. Kalau itu ya agak payah. Iya. Tapi tidak masalah. Tugas kita cuma menyampaikan bang. Dia terima tidak terima. Yang penting kita sudah apa? Menyampaikan. Abang lepas dari kewajiban. Dan kita di dalam menyampaikan jangan juga mewajibkan orang harus menerima apa yang kita sampaikan. Karena yang memberikan hidayah taufik bukan kita. Kita cuma bisa memberikan hidayah penjelasan. Hidayah taufik dia terima itu, dia ikuti kebenaran yang kita sampaikan, itu ada di tangan Allah. Udah selesai. Abang sudah sampaikan udah. Oh dia ini udah. Saya sudah sampaikan, saya sudah melepaskan kewajiban saya sebagai seorang muslim mengingatkan. Ya. Bapak kalau tetap melakukan itu urusan Bapak dengan Allah. Yang jelas saya sudah sampaikan. Udah selesai urusan kita. Jadi jangan jadi beban pikiran pula bang. Kebanyakan orang jadi beban pikiran, udah sampaikan Ustaz tapi tidak diikuti, udah sampaikan. Udah ngapain? Jangankan orang lain. Nabi Nuh alaihi salam saja kepada anaknya saja dia tidak bisa memberikan apa? Hidayah taufik. Nabi Lut kepada istrinya dia juga tidak bisa memberikan apa? Hidayah taufik. Apalagi kita, Nabi indah, ulama juga. Tidak banyak nak newak dia tu. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.